Lo bisa minta tolong aku dijadiin host Mas. Halo Kale. Halo, bisa minta tolong dijadiin host Mas akunnya biar bisa admit peserta. Iya, aku juga langsung Admitin keluar aja nanti. Mas. Make host. Thank you Mas. Udah, aku keluar dulu ya. Nanti ini soalnya pakai HP. Ntar aku coba utak-atik lagi di laptop ya. Oke Mas, thank you ya. Yuk. Full. Oke, halo, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam, Mas Yudis. Selamat malam, Mas Yudis. Malam, Kak. Malam Mas Gelar. Malam. Oke, sebentar. Saya akan jadikan salah satu rekan saya jadi host biar membantu saya buat admit peserta. Kak Sasti, selamat malam, Kak Sas. Halo, selamat malam. Oke, Kak Sasti, aku minta tolong nanti peserta masuk di admit ya. Oke. Oke. Mas Yudis, apakah Mas Yudis sudah bersama dengan Jadiin kami? co-host aja udah. dulu, Mas Gilang. Udah ya, Mas. Udah ya, Kak ya. Belum. Oke, aku udah jadiin co-host. Jadi co-host ya? Oke. Halo Mas Yudis. Bisa Halo. dengar suara saya, Mas? Ya, bisa. Kedengeran nggak, Mas? Pelan banget, Mas, kedengarannya. Pelan banget. Coba bentar. Ya. Oke, kedengeran nggak, Mas? Oke, ini better, Mas. Maaf Oke. ya, agak gelap ya. Penting materinya nggak gelap. Ya, Mas Yudis sudah siap ya nanti ya, share materinya udah aman ya, Mas ya? Udah. Oke, sebelum kita mulai, aku mau sapa-sapa dulu teman-teman semuanya. Oke, selamat malam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir untuk belajar bersama di kesempatan pada malam hari ini di Bincang Bisnis. Oke, Bincang Bisnis ini adalah salah satu bentuk kepedulian buat teman-teman pegiat UMKM semua tentang akses informasi yang gratis, akses informasi dan knowledge yang gratis untuk mengembangkan bisnis-bisnis UMKM teman-teman semuanya. Dan sekali lagi selamat datang teman-teman di ukmindonesia.id. ukmindonesia.id ini adalah media informasi yang membantu teman-teman untuk naik kelas, untuk bertumbuh. Dan jangan lupa untuk follow sosial media UKM Indonesia agar teman-teman bisa terupdate segala informasi di sana. Nah, sudah ada 20 peserta yang masuk. Aku sebelumnya mau cek dulu apakah teman-teman di sini sudah pernah ikut bincang bisnis sebelumnya. Kalau sudah pernah ikut bincang bisnis sebelumnya, boleh kasih reaction log belum nggak? Kalau yang udah pernah ikut. Oh, ini rata-rata belum pernah ikut ya? Oke. Kalau gitu berarti ini ternyata mayoritas belum pernah ikut, dan aku akan spill sedikit bahwa bincang bisnis ini akan hadir setiap bulannya dengan tema-tema yang baru, dan nanti teman-teman boleh request temanya apa. Oke, nggak berlama-lama lagi, untuk kesempatan ini kita sudah akan belajar bareng Mas Yudis. Mas Yudis nanti boleh perkenalan ya Mas ya, dan kita akan ngobrolin soal bisnis halal. Bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis halal ini menjadi bisnis yang trendy, barokah, dan juga nggak ketinggalan zaman gitu ya Mas ya, yang bisa bersaing jadi berkah buat nggak cuma diri kita sendiri tapi juga sesama kita gitu. Mas Yudis sudah siap Mas? Sudah. Ini tapi saya mau share materi gimana nih? Oke, apakah sudah bisa share screen Mas? Belum jadi co-host ya? Belum jadi co-host. Oh, belum jadi co-host. Belum jadi co-host. Sudah bisa, Mas? Oke, sebentar. Oke. Silakan Mas Yudis. Iya, oke, ntar ya. Sambil ini. Di mana Mas? Sebentar. Share screen. Ini udah ya? Ada di bawah. Di more ya? Iya. Oh, share screen-nya, share. Maaf.
Mas. Apakah Kok belum dalam kalau belum ini muncul ya? Ini saya udah buka padahal nih. Di kalau gitu, kalau misalnya aku yang saya sekian aja, boleh deh. Ah, oke. ya. Ya, next aja kali ya Mas ya. Oke. Ya. Sambil perkenalan kali Mas. Boleh silakan Mas, kenalan Ya, dulu. bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah sudah meluangkan waktunya ya, menginvestasikan waktunya pada malam ini. Tadi itu sudah ada Nisa, tapi kita ini nanti kita lebih banyak ini aja ya, tanya jawab mungkin ya. Saya sekilas saja mungkin dari paparan berdasarkan pengalaman di pendampingan UMKM terlebih khusus di bidang halal. Ya, jadi perkenalkan saya Yudhistira Haryuningrat Putro. Saat ini yang seperti bagaimana di publikasi sebagai fasilitator tumbuh untuk sertifikasi halal. Sebelumnya saya 4 tahun 3 bulan berjalan di atau berprofesi di pendamping UMKM Jackpreneur ya di Pemda DKI, dan saat ini ya aktif lah maksudnya di berbagai pendampingan halal, tapi terlebih khusus lebih kepada pendampingan reguler ya kalau saya ya. Kan sekarang banyak nih yang pendampingan LPT proses pendamping proses produk halal ya yang saya prepare. Saya bermain di lebih kepada reguler ya, yang audit oleh lembaga pemeriksa halal atau LPH. Baik Mas, mungkin izinnya kita mungkin mulai aja ya, nanti tanya jawab aja nanti setelah langsung ke pengantar aja Mas, boleh nggak apa-apa? Ini judulnya boleh juga sih, dari genggam smartphone menciptakan memasarkan bisnis yang trendy, bertanggung jawab dan barokah. Intinya halal ya Mas ya. Intinya bisnis yang halal ya. Oke. Ya. Jadi kalau mendengar kata halal pastinya yang terbenak di kita pasti kan mengenai ini ya, kalau dalam konteks syariat Islam itu sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang uh, bukan babi atau bukan uh, sesuatu yang alkohol kamer gitu ya mungkin ya, dalam konteks usaha ya, dalam konteks bidang industri, bidang kewirausahaan itu mungkin lebih terdefinisinya seperti itu. Tapi terkini, maksudnya dalam boleh dikatakan mungkin 5 tahun terakhir ya, atau mungkin sejak setahun sebelum pandemi itu sudah mulai ya halal ini, dan Indonesia itu sendiri menggalakkan halal ini sebagai industri ya. Itu dimulai dengan lahirnya Undang-Undang 33 tahun 2014 ya tentang sertifikasi halal yang dahulunya dikelola oleh lembaga independen LPPOM MUI, kemudian diperluas cakupannya oleh pemerintah yang mengambil alih secara administratif, dan tetap ada peran LPPOM di situ. Nanti kita jelaskan siapa aja sih LPH itu. Tapi yang jelas kalau dulunya sertifikasi halal itu hanya sebagai pilihan atau voluntary, tetapi saat ini per 2020 ya, boleh dikatakan Oktober 2020 itu akan telah menjadi suatu mandatori atau kewajiban. Saya nggak akan menyinggung soal sanksi atau apa ya, karena itu terlalu berat dan terlalu ini bahasanya ya, terlalu pengawas banget lah ibaratnya. Tapi di luar permasalahan regulasi, di luar permasalahan aturan-aturan negara maupun itu tetap terutama bagi Bapak Ibu pelaku usaha katakan yang beragama Islam, ini merupakan suatu kewajiban moral gitu ya, untuk memastikan produk yang dijualnya ini aman gitu ya, baik secara fisiknya maupun secara prosesnya gitu ya. Jadi saat ini telah menjadi kewajiban yang nanti akan mulai digalakkan pengawasan ketat mungkin di setelah Oktober 2024 ya, untuk produk makanan, kosmetika, bahan makanan, dan sejenisnya, karena halal nggak hanya ini nanti. Nah, tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya ya sebenarnya kalau saya tarik
ada dua ya, meningkatkan kesadaran akan penggunaan produk halal, tentunya untuk menjadi insan yang lebih baik tiap masing-masing individu, dan tentunya meningkatkan nilai ekonomi dari industri halal itu sendiri. Next, Mas. Ya, ini kalau kemarin ini disampaikan apa sih latar belakangnya ya? Mungkin saya 4 tahun terakhir ini ya, atau 5 tahun terakhir ini banyak berkecimpung di pendampingan program Jackpreneur. Saya pendamping Jackpreneur sebelumnya di Pemprov DKI, lebih khususnya di Jakarta Selatan. Itu apa namanya? Ini secara angka yang saya klaim aja, maksudnya yang memang saya hitung banyak berinteraksi dengan saya, tapi kalau secara administratif, secara sistem lebih dari ini, tapi ini saya klaim aja 300 plus, mungkin sepanjang 4 tahun 3 bulan ini, dan yang saya handle sendiri 70-an lah untuk apa yang terbit sertifikasi halal. Saya menghitung dari 2020 sebab aturan yang halal yang dikelola oleh BPJPH atau pemerintah melalui Kementerian Agama itu di tahun 2020 ya, sebelumnya itu hanya PPOM MUI. Jadi ada peserta yang ikut lagi di tahun 2021 ya. Jadi saya anggap itu masuk di tahun 2020. Jadi sekitar 23% lah ya dari yang dampingan itu memang produknya mereka sebagai produsen gitu. Sebagai produsen dan kebanyakan makanan dan minuman. Jadi itulah latar belakang saya dalam 4 tahun terakhir ini. Next, Mas. Walaupun bukan tidak hanya sekedar halal ya, tapi dalam konteks ini saya menyampaikan dampingan yang untuk halal. Nah, apa aja sih sebenarnya kita bicara industri ya, masalah bicara industri halal itu sebenarnya nggak hanya makanan dan minuman gitu ya, teman-teman. Jadi selain dari makanan dan minuman ataupun obat-obatan dan kosmetika, nah itu juga ada media dan recreation, kemudian obat-obatan dan kosmetika. Apa sih kosmetika itu? Kosmetika yang nggak hanya lipstick, nggak hanya krim muka atau apa ya, tapi segala sesuatu yang dikonsumsi untuk menempel di tubuh itu masuk pada kategori kosmetika, termasuk sabun mandi, sabun yang menempel di tubuh ya, tapi untuk sabun yang sabun cuci piring dan lain sebagainya itu masuknya di produk kimiawi. Tapi itu yang lebih ke tubuh itu masuk ke kosmetika. Nah, terus ada apa lagi sih? Ada modest fashion, ada travel dalam hal ini ya, ada Islamic finance, syariah. Mungkin bertanya-tanya ya, emang media recreation, emang travel itu disertifikasi halal? Pertanyaannya, jawabannya tentu enggak. Jadi gini, bicara industri halal, ketika kita berbicara industri halal, tidak hanya unsur makanan minumannya aja, tetapi di situ contoh kita ada masuk di lingkup bidang travel. Apa sih Muslim Friendly Travel itu? Itu adalah kegiatan pariwisata yang infrastruktur untuk mendukung misalnya infrastruktur masjidnya, musolanya, tempat ibadahnya terakomodir dengan layak, representatif dan lain sebagainya ya, untuk atau mudah ditemui lah bahasanya kalau kita berpergian kemana. Itu dinamakan pariwisata halal, sering disebutnya oleh pemerintah. Kemudian modest fashion itu lebih kepada pakaian-pakaian muslim ya, pakaian syar'i dan lain sebagainya ya, yang sekarang sudah banyak brand-brand yang bertebaran ya dengan berbagai segmen atau kelasnya. Sementara untuk media recreation atau hiburan ini sebenarnya lebih kepada konten-konten streaming ya, konten-konten yang konten-konten di media online gitu ya, yang memang menampilkan unsur-unsur Islami maupun edukasi halal gitu ya, boleh disebut. Atau Islamic finance ini nanti lebih kepada permodalan syariah, crowdfunding yang memang berbasis syariah. Jadi mulai infrastruktur inilah yang nanti akan mendukung industri halal itu sendiri ya, semua satu kesatuan semuanya terjadi. Dan apa sih kalau halal itu nggak hanya permasalahan ini untuk produk muslim gitu ya. Di luar negeri sendiri, mungkin di negara-negara barat ya, Eropa Barat dan lain sebagainya, sering saya dengar atau sering saya baca itu juga tidak terasosiasinya itu sebagai premium food ya, artinya atau premium produk gitu ya. Jadi ya artinya kalau sudah berlabel halal itu udah produk premium lah, produk berkualitas lah tuh. Pada hakikatnya seperti itu. Halal dilihat dari tinjauan etisnya.
tidak hanya dari sisi syariat maupun regulasi semata. Next, Mas. Ya, jadi kalau bicara apa ya, tantangan atau peluang sebenarnya tentunya sangat banyak, apalagi di Indonesia. Kita tidak usah bicara lagi tentang jumlah populasi muslim, kemudian sebenarnya yang perlu tantangan tersendiri adalah pemahaman dasar mengenai halal, di mana sih cara mendapatkannya. Lembaga LPPOM MUI itu sering mengadakan BIMTEK ataupun training gitu ya, secara gratis gitu ya. Saya lupa setiap hari apa, setiap hari Selasa atau apa, tiap minggu atau 2 minggu sekali gitu. Tiap bulan intinya adalah Bapak Ibu bisa melihat di akun Instagramnya itu ya, edukasi mengenai halal itu sendiri ya, pemahaman dasarnya, mengapa misalnya sistem jaminan halal itu penting. Nah, itu boleh mungkin diikuti gitu ya, mungkin diikuti untuk mendapatkan pemahaman dasar selain daripada pemahaman yang mungkin kecenderungan orang hanya menilai bukan alkohol atau bukan B2 gitu ya. Nah, selain dari itu mungkin kolaborasi antar sesama UKM maupun dengan lembaga keuangan gitu ya, lembaga keuangan yang memang atau akselerator yang berbasis syariah gitu ya, yang memang untuk mendukung percepatan usaha masing-masing bidang dari Bapak Ibu geluti gitu. Kemudian teknologi dan informasi juga termasuk ya, kita bisa mengoptimalkan WhatsApp bisnis, kita bisa mengoptimalkan Instagram ataupun e-commerce, dan mungkin belakangan juga ada AI atau artificial intelligence. Saya belum bisa sih menjelaskan soal apa sih AI untuk hal ini, mungkin ini terlalu berat, tapi nanti untuk juga mungkin ada riset-riset kecil ya, misalnya riset-riset dari ini tugasnya universitas dan LPH sih kebanyakan, yang memang itu apa ya, teknologi pangan ini kan, teknologi makanan ini kan semakin ke depan, semakin ke sini kan semakin canggih ya. Nah, mungkin sekilas mengenai titik kritis kenapa sih harus adanya halal. Kita berbicara mengenai produk ya. Ketika produk itu berbahan dasar katakan dari tanah ya, sayur-sayuran maupun ikan di laut itu misalnya, itu tanpa proses industri, itu semuanya masuk pada kategori yang dinamakan positive list, atau itu sudah pasti halal. Jadi hal-hal tersebut seperti buah-buahan yang belum diolah itu otomatis sudah halal, tidak perlu dan nggak bisa melakukan sertifikasi itu ya, tidak perlu melakukan sertifikasi. Nah, titik kritis dari adanya lembaga fatwa atau ulama yang menilai produk ini halal atau enggak, itu dari proses industrinya ya. Jadi kan kita menamakan ada namanya artificial food ya, ke depan ini makin banyak jenis-jenis makanan yang muncul ya, yang perisa walaupun bilangnya rasa stroberi tapi bukan murni dari stroberi. Nah, tapi kan ini kan perlu diteliti oleh saintis maupun ahli ilmu dalam hal syariatnya, dalam hal ini ulama di MUI gitu ya. Nah, titik kritis inilah yang perlu adanya pemeriksa, ya, perlu adanya pengakuan gitu. Nah, atas dasar itulah kenapa sih sertifikasi halal itu penting gitu. Next, Mas. Nah, ini mungkin sering melihat atau apa, saya nggak ini lagi, tentunya ini udah umum banget, tapi satu sisi yang mungkin jarang disinggung ya, mungkin halal ini sebagai intangible asset atau aset tidak berwujud. Kebanyakan dari kita menilai aset itu mungkin sebagai mesin, peralatan, tanah dan bangunan, tapi melihat tren sekarang, melihat sertifikat halal sekarang yang tidak ada masa berlakunya dan dalam catatan tertentu ya, melalui Undang-Undang 6 tahun 2023, itu sertifikasi halal tidak masa berlakunya akan panjang selama tidak ada bahan yang berganti terhadap produk tersebut gitu ya, terhadap proses produk tersebut. Nah, memang ada plus minus, tapi kita nggak membahas itu. Tapi di luar itu pun itu dapat dijadikan sebagai aset tidak berwujud. Seperti apa sih mengoptimalkannya gitu. Nah, saya beberapa kali mendapatkan klien gitu ya, yang memang ingin mengurus halal, tapi sebelum dalam proses mengurus halalnya itu, mereka ingin meminta apa sih tanda yang bisa kita berikan kepada calon mitra bahwa atau calon investor bahwasannya kita sedang mengurus halal gitu.
Nah, kalau di kalau di ini sendiri ada yang namanya surat tanda terima dokumen gitu ya. Tapi di luar itu setelah halal terbit itu dapat dijadikan aset gitu ya. Dalam hal ini posisi tawarnya udah mulai tinggi nih ketika udah tersertifikasi. Pasti Bapak Ibu bisa menguatkan atau menonjolkan sisi premium produknya, sisi kelebihan dari produknya yang telah bersertifikat halal ini dibandingkan kompetitor atau usaha lainnya gitu. Jadi hal-hal ini yang kebanyakan ditanya itu tadi ya, pasti banyak vendor-vendor atau apa yang meminta sertifikat halal dari produk-produk UMKM gitu ya untuk pengadaan dan lain sebagainya. Itu tentunya ke depannya akan menjadi aset yang jangka panjang ya, bisa dioptimalkan, tapi tidak melulu sebagai kita katakan jaminan-jaminan di perbankan itu ya, saya tidak mengatakan demikian, tapi bisa menjadikan jaminan untuk memperkuat posisi tawar usaha atau produk kita gitu. Next, Mas. Nah, apa aja sih produk wajib bersertifikat halal? Mungkin hemat saya mungkin di sini lebih banyak produk makanan dan minuman ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada mungkin kosmetika ya, mungkin ya sabun gitu. Ataupun seringan mungkin penyembelihan. Nah, ada total di sini 13 ya untuk kategori barang ada 6, makanan minuman, kosmetika, kimiawi itu seperti sabun gitu ya, sabun cuci piring dan ataupun mungkin karbol dan lain sebagainya. Kemudian ada produk biologi ini agak berat ini atau rekayasa genetik atau barang-barang gunaan ya seperti kulkas, seperti tas gitu. Ini mungkin belum yang dimandatori untuk wajib di tahun 2024, tapi mungkin bisa kalau ada pelaku usaha yang memang sumber dayanya sudah memadai, mungkin bisa nih coba untuk memperkuat sisi sisi produknya untuk menjadikan sebagai premium produk misalnya. Nah, kalau di jasa kebanyakan di hulu ini adalah penyembelihan ya, atau rumah potong hewan ya, atau rumah potong unggas gitu ya. Ini yang memang digalakan belakangan ini, terutama di tahun-tahun ini banyak juga fasilitasi dari LPPOM MUI misalnya untuk RPH atau RPU. Kemudian ada di industri pengolahan, penyimpanan, pengemasan juga termasuk. Pengemasan ini dalam arti kata kita misalnya membeli barang bulky gitu ya. Nah, itu sudah ketika kita mengemas kembali ke dalam gramasi tertentu itu masuk pada kategori wajib bersertifikat halal. Juga jasa pendistribusian ya, termasuk logistik gitu ya, jasa logistik di sini termasuk juga penjualan dan penyajian. Atau next Mas, penyajian itu termasuk dalam kategori restoran misalnya. Nah, ini pendaftaran halal secara singkat ya, maksudnya secara ringkas untuk kategori reguler maupun self declare. Barangkali mungkin Bapak Ibu juga pernah mengikutinya dalam berbagai fasilitasi. Yang paling utama, yang paling titik kritisnya, saya menjelaskan titik kritis ini adalah kepemilikan NIB ya, NIB berbasis risiko yang didapatkan melalui OSS.id. Jadi ini adalah hal wajib atau kuncian ya, ketika ini tidak dimiliki, ketika ini tidak bisa diakses, otomatis ini tidak bisa membuka pintu akun si halal yang tertera di presentasi ini. Jadi ini seperti NIB ini seperti KTP-nya orang berusaha lah, mother of card-nya lah, gitu ya. Jadi sangat wajib dan mutlak dimiliki oleh setiap individu. Kebanyakan, saya mungkin sedikit aja memberikan saran, kebanyakan daripada kita itu sering lupa akun itu dari username maupun password. Di Google mungkin ada fitur namanya Google Keep gitu ya, kalau Bapak Ibu klik tanda titik itu bisa disimpan di situ dan mungkin bisa di-share di email keluarga masing-masing gitu, di inbox-nya gitu ya. Itu kalau bisa sih jangan ganti-ganti, misalnya, atau ganti secara berkala, tapi ya di-update gitu ya. Karena username sama password ini sekarang ya, ibaratnya ya kunci rumah gitu ya. Kita memang harus memiliki itu dan kita memang perlu menjaga itu ya, sebagaimana Bapak Ibu menjaga dokumen-dokumen penting aja sih sebenarnya. Jadi mungkin itu saran dari saya ya. Saya juga beberapa tahun terakhir ini baru menyadari itu. Kemudian ada juga sistem jaminan produk halal ya, atau SJPH. Ini sistem yang sebenarnya ada 11 tahapan tapi diringkas untuk proses reguler dalam konteks pendaftaran halal ini hanya ada 5. Kemudian juga daftar produk dan bahan. Jadi yang saya tandai bold ini adalah yang memang
wajib ya, atau semuanya harus, tapi memang yang paling mutlak ada itu ya yang ditandain bold ini. Sementara di Subdeklar atau deklarasi mandiri itu ya sama juga di SJPH, tapi untuk izin edar itu tidak wajib ya. Next Mas, nanti kita lebih ke tanya jawab aja. Nah ini hal reguler ya. Kita pahami ya, mungkin banyak dari kita ya, dari kecenderungan pelaku usaha gitu saya menyebutnya, bingung nih siapa sih yang mengelola halal ini. Jadi memang mengelola halalnya secara administratif atau kita sebutkan administrator ini adalah BPJPH gitu ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Badan ini di bawah Kementerian Agama ya, di bawah Kementerian Agama, yang kemudian mereka inilah yang membuat sistem si halal tadi untuk proses pendaftaran, administrasi pendaftarannya, dan yang menerbitkan sertifikat. Jadi mereka tidak punya wewenang untuk menentukan produk ini halal atau enggak. Yang punya wewenang itu adalah lembaga pemeriksa halal. Dalam hal ini pada kategori reguler ya. Siapa aja sih lembaga pemeriksa halal? Ada 14 saat ini, tapi yang established lah ya, yang maksudnya yang sering bermunculan itu LPPOM MUI tentunya, yang memiliki sistem jaminan halal yang kemudian diadopsi oleh BPJPH. Kemudian ada Surveyor dan Sukovindo yang notabene adalah BUMN. Mereka ini adalah lembaga pemeriksa halal. Jadi Bapak Ibu yang melakukan mandiri atau mau fasilitasi melalui fasilitasi dari lembaga itu, kalau mandiri bisa memilih siapa LPH-nya, tapi kalau fasilitasi lembaga tergantung dari lembaga tersebut bekerja sama dengan lembaga pemeriksa halal yang mana atau auditor yang mana gitu. Jadi inilah 3 dari 14 lembaga pemeriksa halal atau auditor halal reguler. Next Mas, declare. Ya, maaf ini dulu deh. Ya, jadi alurnya secara singkat sih ada 5 ya. Ada permohonan, pemeriksaan, pengujian, fatwa, sampai penerbitan. Sebenarnya kalau secara tertulis itu memang total waktu yang dibutuhkan 21 hari kerja. Tetapi ketika ketika saya berhubungan dengan klien gitu ya, misalnya seberapa lama sih Mas terbitnya gitu. Saya selalu mengatakannya setelah audit berapa lamanya, karena dalam proses mengerjakan dokumen atau proses sebelum audit itu kan ada pekerjaan dokumen atau upload sistem ya, upload di sistem itu pasti tidak bisa diukur, karena pasti kecenderungan tidak bisa diukur karena pelaku usaha pasti terbagi waktunya untuk mengelola usahanya juga. Jadi saya lebih senang menghitungnya sejak audit dilakukan ya, yaitu boleh saya katakan tidak sampai 30 hari ya, atau bahkan paling lama 30 hari ya pengalaman. Jadi setelah audit dilakukan, ada revisi langsung dikerjakan, itu prosesnya insya Allah tidak sampai 30 hari, atau maksimal itu paling lamanya 30 hari atau sebulan. Berbeda mungkin dengan dulu bisa sebulan gitu, lebih sedikit gitu. Dan masa waktunya itu 2 tahun. Sekarang ini 4 tahun, dan pembaruan lagi sejak Februari kemarin, masa berlakunya itu tidak ada masa berlaku sepanjang dia tidak berubah bahan bakunya. Next. Iya, ini kalau dari Subdeklar itu tetap administratornya adalah BPJPH, sementara untuk auditornya atau pemeriksanya adalah dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H kita menyebutnya. Nah, ini dasar hukumnya ada. Jadi LPPH ini kebanyakan dari organisasi Islam ataupun kampus gitu ya, yang mengajukan kepada BPJPH untuk menjadi LP3H. Nah, nama operatornya atau auditornya itu pendamping proses produk halal atau pendamping PPH, yang mereka semua bernaung ke lembaga-lembaga itu. Salah satunya mungkin yang tertera ini seperti World Halal Center Nahdlatul Ulama, ada juga UI Halal Center, ada juga UIN, ada juga Cendekia Muslim, banyak ya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Next, Mas. Ya, ini alur ya. Kalau boleh saya bilang sebenarnya di Subdeklar ini lebih banyak isian sih sebenarnya ya, lebih banyak tahapan. Memang secara ini mungkin ringkas ya, ini berbagi pengalaman aja ya. Secara ini ringkas, tapi prosesnya bisa dibilang karena mungkin ini metode baru, dan mungkin ini salah satu metode percepatan. Kalau Bapak Ibu melihat di akun Instagramnya
BPJPH ya, BPJPH itu setiap hari mereka update seberapa banyak halal yang telah terbit. Itu salah satu sebenarnya itu salah satu ada target di tahun 2024 Oktober itu 10 juta sertifikat halal. Makanya setiap hari itu terus di progres. Nah, salah satunya adalah jika tadi yang halal reguler itu diperiksa oleh Komisi Fatwa MUI, sementara untuk self declare ini karena titik kritis produknya itu lebih rendah potensi keharamannya, maka ada komite halal sendiri namanya, jadi komite halal yang dibentuk oleh BPJPH. Jadi untuk percepatan ya. Dan produk self declare ini yang kategorinya boleh dibilang mayoritas yang berkategori PIRT lah, atau titik kritis produknya itu rendah ya, seperti makanan kering gitu ya, ataupun madu gitu, misalnya madu tanpa tambahan apapun. Next, Mas. Ya, halal program ini maksudnya adalah fasilitasi yang bisa diakses gitu ya. Sebenarnya apa aja sih fasilitas yang bisa diakses? Kalau di Subdeclare sendiri sebenarnya itu ada di Sehati ya. Bisa diakses di ptsp.halal.go.id di sistem si halal tadi, yang bernaung nanti dengan LP3H ya, lembaga pendamping proses produk halal. Sementara untuk di reguler ini sebenarnya banyak yang Bapak Ibu bisa dapatkan informasinya. Bisa dari, kalau di Jakarta ya ada Jackpreneur, ada juga BI melalui kantor perwakilannya. Kalau LPPM MUI sendiri biasanya setiap bulan Syawal ya, di festival Syawal mereka ada program sertifikasi halal, tapi kalau di tahun ini itu khusus RPH. Nah, untuk Kementerian Perdagangan sendiri, sebagai informasi untuk tahun ini itu mereka mengkhususkan untuk produk kosmetika. Mungkin bisa dilihat di Instagramnya djpen.kemendak atau di akun Instagramnya Kemendak, itu ada fasilitasinya. Saya lupa kapan, tapi di bulan ini pendaftarannya. Kalau untuk Komite Nasional Ekonomi Syariah ini sendiri sebenarnya mereka lagi membuat kuliner zona khas ya, kuliner halal, aman dan sehat gitu ya. Ini skopnya masih kecil sih. Atau mungkin sebagai prototipe aja, salah satunya itu di Setiabudi itu yang di lingkungan sekitaran kantor KS Kenex itu ada zona khas yang mereka fasilitasi sertifikasi halalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Ya, ini salah satu aja mungkin sebagai informasi, ini training center atau research yang ibaratnya profesional ya, berbayar. Research-nya mungkin sekilas bisa dilihat di Instagramnya, bisa diklik aja ya, tag nanti itu riset kecil, laporan riset sekilas maupun yang detail itu bisa didapatkan tentang mengenai industri halal. Next. Ya, berbicara apa sih peran teknologi ya dalam hal ini? Sebenarnya kebanyakan UMKM atau kecenderungannya belum gini, ketika mereka mendapatkan sertifikat halal itu belum mengoptimalkan atau belum menunjukkan bahwa mereka itu telah halal. Kebanyakan kalau yang saya lihat masih tertuang di bio Instagram maupun status di WhatsApp gitu ya. Tetapi itu sebenarnya bisa dikampanyekan atau bisa dimasifkan itu di setiap postingan ya, di postingan ya, di postingannya itu ditampilkan nomor halalnya, logo halalnya. Logo halal ya seperti yang tertera, tapi kalau berbicara label itu sama nomor ID-nya yang tertera di sertifikat itu bisa ditampilkan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan QR code. Jadi apa ya? Jadi itu sebagai orang tuh akan selalu mengingat sesuatu yang mereka sering lihat gitu ya. Jadi optimalkan sosial media itu di tiap tampilan foto produk itu ada di pojok kanan maupun pojok kanan bawah itu ditaruh di, label halalnya gitu ya, beserta nomornya gitu. Jadi orang tahu, wah ini udah halal nih gitu. Jadi bisa dioptimalkan itu, karena pada umumnya pasti yang dicek itu profil bisnis kita. Next. Ya, untuk penelusuran sendiri itu ada dua yang bisa dicek ya. Kita tidak perlu memperdebatkan kenapa dua ini ada, tapi pada umumnya BPJPH pasti lebih banyak datanya ya. Kalau LPPM ini mungkin hanya yang ada di yang pelaku usaha yang proses halalnya itu di LPPM MUI. Tapi kita bisa mencari berdasarkan
nomor ID maupun nama produk maupun nama usaha. Nanti ini bisa diklik, bisa dicoba. Next, Mas. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh binaan saya ya selama di Jackpreneur. Mungkin secara apa dibilang yang dia ini menonjolkan halal kemudian dia bisa sukses itu salah satu bagian aja ya. Tapi yang jelas beliau sekarang ini itu mendapatkan pendanaan walaupun secara indirect atau tidak langsung dari salah satu korporasi besar di Indonesia lah, untuk mungkin tidak langsung ke usahanya ya, mungkin ke pribadi beliau sebagai personal gitu ya, tapi secara tidak langsung proses tersebut terjadi dari pendampingan yang telah dilalui, salah satunya pendampingan halal. Itu adalah salah satunya ini pemilik Calvi Coffee gitu. Yang memang benar-benar saya dampingi selama 4 tahun belakangan ini. Next, Mas. Ini ada di Pancoran. Beberapa banyak, tapi kebanyakan mereka mendapatkan akses pasti tersendiri. Ini hanya sarannya sekilas ya dari saya. Untuk menghadapi industri halal ini, kita perlu meningkatkan knowledge kita mengenai halal itu sendiri. Salah satunya dengan mengikuti webinar ataupun update regulasi gitu ya. Terus saling kolaborasi sama UMKM, perkuat infrastruktur fisik tentang halal sertifikat itu maksudnya gini. Ketika Bapak Ibu ada outlet gitu ya atau toko gitu ya misalnya, itu bisa ditampilkan banner ataupun apa yang menunjukkan tuh produknya tuh telah halal gitu ya, dengan nuansa-nuansa tertentu, nuansa-nuansa sesuai usaha atau produk Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu yang perkuat infrastruktur fisik tuh seperti itu. Mungkin kalau yang punya rumah makan walaupun masih kecil-kecilan ada musolanya gitu ya. Itu yang saya namakan infrastruktur fisik tentang halal certified. Kemudian konten-konten di media sosial juga seperti tadi ada, setiap postingan ada logo halalnya, setiap postingan memberikan statement bahwa ini kita telah halal loh. Di luar kita berbicara jualan secara hard selling gitu ya. Nanti orang tuh akan mencari sendiri gitu ya. Ketika kita menonjolkan cerita gitu ya, itu pasti insya Allah orang akan mencari tahu sendiri tentang produk kita. Kemudian itu tadi ya, tadi optimalkan sebagai aset tidak berwujud, sama giat mencari informasi terkait regulasi ya. Ya ini berjalannya waktu, semua namanya regulasi kebijakan pasti dinamis. Tidak ada yang statis ya, pasti dinamis. Makanya kita perlu up to date, dan kalau lebih level up lagi mungkin kita bisa membaca arah kebijakan sehingga kita tuh bisa lebih antisipatif gitu. Next. Oke, nah ini sebagai contoh aja sih, sebagai contoh kalau di postingan seperti ini ya bisa ditonjolkan gitu ya. Jadi orang tuh tahu gitu ya tentang produk kita gitu ya. Unsur-unsurnya apa aja, ini telah halal certified gitu. Jadi bisa mulai ditampilkan selalu. Jadi tidak hanya sertifikat itu tersimpan di email maupun di di lemari kita. Next, Mas. Mungkin ini udah terakhir. Ya ini social impact yang memang bisa dioptimalkan atau bisa dilakukan ya. Mungkin kalau ininya terkait penggunaan kemasan ya, yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar ekonomi hijau atau bisnis lestari ya, yang penggunaan kemasan yang sustainable ataupun yang zero waste gitu ya, memberikan lapangan kerja terhadap lingkungan sekitar gitu, misalnya membahagiakan tetangganya atau rekan sama UMKM-nya yang sedang lesu katakan gitu ya. Saya banyak mendapatkan cerita, banyak yang mengoptimalkan rekan sesama UMKM-nya tuh untuk bekerja, untuk bantuin dia gitu. Ini sesuatu hal yang bagus ya. Jadi kita tidak perlu berkompetisi tapi berkolaborasi gitu. Yang kalau memberikan donasi itu sesuai masing-masing individu lah ya, masing-masing pelaku usaha itu. Next, Mas, mungkin ini udah terakhir. Jadi kita lebih ke tanya jawab nanti. Ini sebenarnya peluang pendanaan ya, yang bisa Bapak Ibu cari informasinya. Ini lebih ke crowdfunding atau urun dana. Kalau ini yang saya postingin udah insya Allah udah berizin OJK ya. Kalau Syafiq Urun RI dan LBS Urun Dana ini merupakan crowdfunding ya. Kalau Arkam Accelerator ini merupakan inkubasi sebenarnya. Jadi mereka yang inkubator. LBS Urun Dana ini sudah bermitra dengan Kemenparekraf, dan terbaru tadi saya pagi lihat juga dengan Kemenkop UKM. Jadi Bapak Ibu bisa coba menelusuri ya seperti apa sih mekanisme untuk
mendapatkan permodalan melalui urun dana dari masyarakat gitu ya. Pasti banyak hitung-hitungannya, tapi bisa dipelajari. Selain daripada konvensional, saya tidak perlu menjelaskan karena udah banyak banget. Dan non konvensional lain-lainnya saya tidak perlu menjelaskan karena udah banyak banget. Oke, mungkin kita tanya jawab aja Mas. Terakhir ini hanya pesan. Biasanya menggunakan produk halal, tapi menggunakan produk halal menjadi kebiasaan. Kita lanjut ke tanya jawab aja Mas. Oke, terima kasih Mas Yudis buat pemaparannya mengenai perkenalan tentang produk halal dan juga Ya. bagaimana mengurusnya, bahkan hingga bahwa produk halal itu mempunyai nilai yang lebih unggul gitu dibanding produk-produk lainnya. Nah, Mas Yudis, kita buka 3 penanya dulu ya, Siap, silahkan. Mas. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, langsung open mic, berkonsultasi dengan Mas Yudis, dipersilahkan kesempatan yang langka ini. Nanti juga dari chat juga boleh. Dari chat, dari WhatsApp saya juga ada beberapa Oke. pertanyaan juga, Ya. Mas. Siap. Ya. Siap. Silakan. Adakah yang ingin bertanya? Bisa perkenalan produknya, kemudian pertanyaannya. Oke, tampaknya malu-malu ya. Mungkin kita jawab yang dulu. Oke, kita Chat dulu aja kali ya Mas ya. Chat. yang dari chat dulu ya. Dari Nah. Oke, dari Ibu Nurbaiti Rahmat. Untuk fashion muslim, apakah sertifikat halal diperlukan? Poin-poin apa saja yang dicek? Kebetulan produk saya mode swimwear atau mode sportwear. Bagaimana itu, Mas? Pertanyaan bagus nih. Ya, Ibu izin ya untuk menjawab ini. Pertanyaan bagus ini. Sebenarnya kalau dibilang apakah diperlukan, mungkin perlu untuk jangka panjang, katakan 5-7 tahun ke depan ya. Tapi kalau untuk setahun 2 tahun ini mungkin itu belum dijadikan kewajiban ya. Ini masuknya pada kategori barang gunaan. Sebenarnya sih untuk saat ini mungkin kalau sumber dayanya belum memadai, nggak perlu banget. Tapi mungkin kalau Ibu ada kelonggaran gitu ya, ada spare terkait sumber daya dana tentunya, karena ini jarang ada yang memfasilitasi ya, itu mungkin bisa diurus. Kalau saya melihat sih titik kritisnya yang dicek itu ya, kalau sepengetahuan saya terhadap barang gunaan, itu mungkin lebih ke barang, misalnya kalau di contoh di kulkas atau di apa ya, mungkin catnya gitu ya, untuk penggunaan kuasnya gitu. Tapi kalau di ini mungkin fashion itu lebih kepada apa ya, titik kritisnya, jujur sih saya belum pernah ini ya, tapi mungkin ada lah mungkin barang-barang, mungkin kalau fashion kulit, katakan saya contoh ya, mungkin tidak menggunakan kulit-kulit binatang buas gitu misalnya, itu mungkin salah satu titik kritisnya. Titik kritis dari produk fashion ya. Tapi kalau yang modest fashion yang seperti sportswear yang memang kain itu mungkin sedikit sih. Mungkin saya lebih melihat bisa keluarnya titik kritis keharamannya mungkin lebih rendah atau mungkin tidak ada. Tapi itu poin-poinnya, Bu. Oke. Semoga menjawab. Kalau nggak menjawab nanti tanya langsung. Oke, Bu Nurbaiti Rahmat, apakah sudah cukup menjawab? Oke, sudah terjawab di kolom chat ya, Mas Yudis sudah paham. Terima kasih ya, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Vina atau Bu Vina, yang ownernya Ardana Food. Malam, Mas Yudis. Saya mau bertanya bagaimana dengan masa berlaku sertifikat halal. Karena setahu saya dulu, masa berlaku hanya 2 tahun, kemudian menjadi 4 tahun. Tapi di sertifikat halal terbaru yang saya lihat tidak ada masa berlaku. Hanya ada tanggal terbit saja. Terima kasih. Ya, silakan Mas. Mbak Vina, ini merupakan implementasi dari Undang-Undang 6 tahun 2023 atau penyempurnaan dari Ciptaker ya, yang 11 tahun 2020. Jadi per Februari 2003 kemarin, kalau nggak salah, itu setiap yang udah terbit tidak ada masa berlakunya ya. Dalam hal ini menjadi catatan adalah selama tidak ada bahan yang tergantikan atau bahan yang ditambahkan di luar yang daripada didaftarkan. Tapi ini tentunya menjadi apa ya? Menjadi plus minus tersendiri. Mungkin minusnya siapa yang mengawasi kalau begitu kan. Nah, itu kan kejujuran setiap pelaku usaha gitu ya. Dalam hal ini kejujuran untuk ketika ada bahan-bahan yang memang ditambahkan ataupun dilengkapi yang di luar didaftarin kemarin untuk melapor gitu ya. Tapi tentunya hal ini saya rasa sih masih terus bergulir ya. Maksudnya dalam arti kata
Bisa jadi nanti ada berubah lagi, tentunya kita tidak tahu arah kebijakan. Bisa jadi ini untuk dalam tanda kutip mempercepat ya sebagai pelumas untuk target 10 juta sertifikasi halal di Oktober 2024. Itu sih. Oke, Kak Vina, apakah sudah terjawab jawaban dari Mas Yudis? Apakah sudah oke atau ada yang ingin diklarifikasi lagi? Oke, sudah diklarifikasi by chat ya, Mas ya. Ya, siap. Terima kasih Kak Vina. Sambil menunggu pertanyaan dari kolom chat di Zoom ini, saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang di WhatsApp saya ya, Mas ya. Ada beberapa Siap. teman-teman UMKM memberikan pertanyaan juga di WhatsApp saya. Yang pertama, ini maaf karena saya tidak save nomornya satu-satu, Ya, nggak jadi saya apa-apa. langsung bacakan pertanyaannya aja, Ya, Mas. ya. Yang pertama, saya ingin bertanya, saya berada di luar Jakarta, sedangkan beberapa proyek halal tadi yang disebutkan oleh Mas Yudis berada di wilayah Jakarta. Apakah saya yang berada di luar Pulau Jawa bisa mengurusnya? Oke, iya. Sebenarnya saya pengen tahu juga sih produknya apa dan di wilayah mana gitu Jawanya ya. Tapi boleh mungkin kalau misalnya katakan Bapak atau Ibu ini awam gitu ya, awam banget misalnya katakan. Boleh Bapak Ibu mungkin mendatangi Dinas UKM ataupun Dinas Perindustrian di tempatnya, ataupun mungkin searching ya terkait tadi lembaga pendamping proses produk halal. Jika memang titik kritis produknya tuh rendah ya, maksudnya dalam arti kata seperti kue kering, seperti brownies gitu misalnya, itu mungkin masih bisa untuk mendapatkan self declare. Jadi akan mendapatkan pendampingan self declare oleh lembaga pendamping proses produk halal tadi atau LP3H, ataupun dengan fasilitasi dari dinas setempat. Tapi sebenarnya saya lebih pengen tahu sih di mana lokasinya, karena untuk menjawab itu kan pasti tahu nih arahnya nih kemana gini. Gitu sih, Mas. Saya sudah coba follow up by chat, tapi belum ada jawaban lagi, Mas. Mungkin kita sambil tunggu juga ya, luar Jawanya yang dimaksud itu mana, karena Indonesia kan sangat luas banget Sangat ya, Mas luas. ya. Madura itu juga udah luar Jawa, Luar Jawa, Kepulauan Seribu udah luar Jawa. Iya, makanya Iya. benar. Ya. Satu lagi, Mas, pertanyaan dari kolom chat di WhatsApp saya ini menarik. Saya bukan Muslim, tetapi saya memiliki bisnis kuliner yang tidak ada komponen haram seperti mengandung babi ataupun alkohol. Apakah saya bisa melakukan sertifikasi halal dan atau adakah perlakuan khusus ketika mengurus sertifikasi halal tersebut? Terima kasih. Pertanyaan bagus. Untuk yang non Muslim itu bisa, Ya. tapi ada catatannya, yaitu Bisa ya, Mas ya? bisa kalau bisa, tapi ada catatannya harus memiliki penyelia. Penyelia ini boleh dikatakan istilahnya pengawas atau supervisor lah, bahasa umumnya kita ya, supervisor lah penyelia ini, yang beragama Islam. Dalam hari ini bisa karyawan, bisa rekan gitu ya, ini jadikan penyelia. Selama dia non usaha mikro kecil, selama dia masih kategori usaha mikro kecil atau bukan usaha menengah, itu tidak perlu punya sertifikat penyelia. Dalam kata selama dia beragama Islam aja gitu, rekannya atau anak buahnya gitu bisa dijadikan penyelia. Sementara pemilik ya tetap sebagai pemilik gitu ya, tapi tidak bisa menjadi penyelia. Begitu mungkin. Apakah penyeliannya nanti juga perlu bersama-sama dalam tanda kutip untuk mengurus sertifikasi halal? Iya, tentunya dipastikan penyelia ini adalah yang memang benar-benar tahu mengenai proses produksi. Jadi bukan sekedar bukan sekedar dia ini narik orang gitu ya, dalam kata memang yang benar-benar terlibat, sangat diharapkan seperti itu. Yang benar-benar terlibat dalam proses produksi. Tapi statusnya itu bisa keluarga, statusnya itu bisa teman, whatever lah, bebas. Oke, jadi tidak apa-apa ya sebenarnya jika seorang bukan Muslim mengurus produk halal tersebut agar produknya makin berdaya di masyarakat ya, Mas ya. Justru itu malah satu langkah yang baik ya, Mas ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Mas Yudis. Kita balik lagi ke kolom chat Zoom kita. Ada yang nanya langsung nih. Ada yang mau nanya langsung nggak? Mungkin Kak Stephen dari Vegipuff mau open mic. Oke, tampaknya ingin lewat chat aja deh, Mas. Oke, malu-malu. Oke, iya.
Malam Mas Yudis, Nah. saya izin tolong tanya, sebelumnya produk saya sudah dapat sertifikat halal lewat fasilitasi Disperindak Surabaya. Nah, ini saya mau pindah tempat produksi, Pak. Dan saya tanya ke pihak Disperindak waktu itu, katanya harus urus baru, tapi tidak bisa lewat mereka lagi. Mungkin ada saran, Pak, supaya pendaftaran ulang produknya di alamat baru bisa dipercepat. Gimana tuh, Mas? Silakan, Mas. Ini yang bagus. Ini, ya, memang Iya. kalau yang dijawab oleh pihak Disperindak tadi, mereka benar sih. Mereka karena itu benar ya, jawabannya udah tepat. Maksudnya dalam konteks fasilitasi mereka yang telah dikeluarkan gitu ya. Itu mereka hanya menanggung satu alamat produksi ya, tidak dengan alamat produksi yang berganti ataupun yang bertambah gitu daripada pelaku usaha. Jadi memang kedepannya ketika berpindah-pindah itu sebenarnya lebih kita memastikan sih, memang kalau ketika kita memang punya rencana pindah, ada baiknya mungkin di tempat kita akan pindah gitu ya, secara audit gitu ya. Tapi ketika kita memang itu terjadinya di luar dugaan, ya udah qadarullah, artinya dalam arti kata ya memang ya kita ini aja sih sambil mengumpulkan sumber daya aja dulu sih kalau menurut saya. Jadi nanti next bisa mandiri gitu ya. Jadi nggak perlu ini dulu, yang penting paling nggak udah megang dulu aja sih. Ya, paling nggak itu sebagai bisa jadi dalam tanda kutip jaminan lah kalau pernah gitu kan, tinggal implementasinya aja. Tapi tetap berniat untuk mengurus ketika nanti benar-benar atau yang sekarang ini udah pindah di alamat yang memang sekarang menjadi tempat usaha begitu. Oke, terima kasih Kak Yudis. Kak Stephen, apakah sudah terjawab, Kak? Atau ada yang ingin diklarifikasi lagi? Oke, makasih Pak, sudah terklarifikasi. Kita next lanjut ke penanya berikutnya adalah dari Kak Chenma Tabalong. Kak, mau tanya, kalau kita ganti nama brand sudah beda sama yang dulu, apakah perlu daftar halal kembali karena produk dan tempat produksi masih di tempat yang sama? Terima kasih. Pertanyaan menarik juga. Ini boleh open mic yang ini nih? Saya pengen jelasin, pengen tahu maksudnya ganti brandnya tuh apa alasannya. Boleh dong. Izin ya. Ya. Kak Senma, silakan bisa open mic, menceritakan brandnya dan kenapa ganti nama. Gitu. Halo, selamat malam Kak Senma. Tapi nggak apa-apa kalau memang ini ya. Saya coba jawab dulu aja terkait pengganti nama itu. Pengganti nama ini sebenarnya harus ada dasarnya, harus ada alasannya gitu ya. Saya pernah menggantikan nama bidang karena atas dasar dia ini lagi ngurus BPOM, tapi nama di BPOM-nya ini tuh mengandung unsur penamanya ini mengandung unsur yang dilarang oleh BPOM. Dalam arti kata ini masuknya kategori obat bukan minuman gitu. Jadi dia mengganti namanya. Tentunya ada dasar dari BPOM gitu ya, saya lampirkan aturan-aturannya itu sebagai dasarnya. Nah mungkin dalam konteks ini penggantian nama ini sebenarnya bisa dilakukan, bisa diajukan di sistem si halal itu tadi. Kemudian kita memberikan penjelasan sih, misalnya kita lagi ngurus HKI gitu ya, nama kita yang kemarin pakai itu ditolak dan yang diterima tuh nama yang baru, itu juga bisa dijadikan sebagai dasar sih untuk mengganti nama di sertifikat halal gitu. Jadi memastikan namanya aja ganti, alamat dan pemilik tidak tergantikan gitu. Sebenarnya bisa diganti, bisa tapi dasarnya harus jelas, nggak asal pengen ganti nama aja gitu atau gimana. Sini sudah dijawab sama Kak Senma karena dulu pendaftaran Haki Kak, jadi saat ini berganti nama. Iya, sebagai pendaftaran Haki. Ya saya dugaan saya berarti karena Haki kebanyakan gitu. Tapi kalau yang lain-lain sebenarnya nggak perlu pusing. Kalau Haki ya bisa dalam perikatnya sebenarnya bisa diurus semua. Jadi kalau emang sebenarnya emang ideal sih ngurus Haki dulu gitu ya. Tapi kalau emang udah ketelanjuran udah halal duluan, ya udah pakai nama yang ada. Nanti ketika mendaftarkan Haki namanya ditolak kemudian ada nama baru, itu bisa diajukan sih di penggantian nama sertifikat halalnya gitu. Seperti itu. Dan tadi produknya adalah cemilan inovasi dari pengolahan buah naga. Wah. Ini enak banget kayaknya. Ini benar-benar nggak ada yang mau ini nih. Nih kalau ada yang mau GoPay, nggak ada yang mau open mic. Saya kasih GoPay 20.000 nih kalau ada yang mau. Iya nih, selanjutnya ada Kak Wahab. Kak Wahab, apakah mau open mic, Kak?
lumayan nih dapat GoPay dari Kak Yudis. Halo Kak Wahab. Cemilan si manis. Nggak bisa open mic. Mas, Oke, nggak bisa open mic gitu. Oke nggak deh, bisa kalau open gitu mic. saya bacain Ya, aja. oke. Malam Mas, mau tanya, tadi kan bilangnya selama tidak ada penambahan bahan lain, maka sertifikat halal berlaku seterusnya. Nah, kalau misalnya produk awal yang didaftarkan kue kering, terus ke depannya ada penambahan produk lain seperti cemilan asin di luar konteks kue kering tadi, apakah itu ngulang daftar dari awal lagi, atau hanya untuk produk yang baru saja didaftarkan? Terima kasih, Mas. Oke, bentar dulu, bentar. Mas, izin Mas, ini nggak bisa open mic-nya karena emang di setting apa merekanya yang nggak mau open mic ya? Coba cek deh. Harusnya sih mereka bisa open mic Bisa ya? ya. Oh, bisa ya? Yaudah ya. Nggak masukin aja. Mungkin masih sambil dagang atau sambil di jalan, Ya. gitu, Mas. Karena tadi ada beberapa di chat bisa. itu juga Oh. Tadi kabarin ke saya ini gitu. sambil dagang. apa tadi? Kak siapa tadi? Maaf. Kalau salah satu bro Kak kita Wahab reseller. Oh, dari- iya. Kalau reseller, yang reseller tadi ya Mas ya? Iya, Ya, yang bukan Mas, yang Yang mana nih? ada penambahan bahan produk lain di dalam produk usahanya. Sebelumnya kue kering gitu udah didaftarkan halal, terus kemudian menambah inovasi ke cemilan asin. Apakah itu Oh. perlu ngurus halal lagi? Oh, Gitu. kalau yang itu belum didaftarin sih, ya mengurus baru lagi sih. Soalnya selama kita belum waktu itu di luar yang pendaftaran kita, ya itu tentunya nomor ininya baru gitu ya, nomor halalnya baru, jadi tetap harus ngurus lagi gitu. Tapi sebagai catatan juga yang untuk self declare itu karena basisnya itu pendanaan APBN itu hanya bisa sekali per pelaku usaha gitu ya. Jadi itu tidak bisa dilakukan 2 kali. Sementara kalau di LPH atau halal reguler itu tidak terbatas produk yang didaftarkan. Itu karena kita kan bisa mandiri gitu ya. Jadi itu unlimited untuk variasi produknya. Seperti itu. Oke, ternyata tadi ada setting di Zoom-nya tidak bisa open mic ya. Coba teman-teman sekarang bisa open mic nggak? Ada yang mau jadi volunteer buat cek-cek gitu. Halo? Cek. Bisa Kak? Kenapa Setting kan ini? berarti kan? Setting ya Mas? Settingan ya. Halo. Oke. Halo. Astaga, sorry banget ini. Yang Halo? tadi Kak Abdul yang menanya itu berlaku buat Apakah- yang pertama aja ya. Halo. Oke, sip. Ini Ada dengan yang mau Wahab, Mas. diklarifikasi lagi? Ya Mas. Ya, Ada. silakan Kak. Ada, Kak? Iya silakan Mas. Oh, Ada jelas. Silakan. Jadi gini Mas, berarti sertifikat halal itu sama kayak KTP ya. Kalau misalnya suatu saat di pertengahan kita ada penambahan produk, harus bikin baru lagi, terus kedepannya ada penambahan lagi, harus bikin baru lagi gitu ya? Iya, betul. Jadi di sistemnya pun dia dikategorikan gitu ya. Ada yang pengolahan makanan, ada yang bakery gitu ya. Ada yang sayuran dan buah-buahan, olahan itu gitu. Jadi dalam berkata BPJPH pinter sih, dalam berkata negara ini pinter mengkategorikannya. Jadi orang tuh punya banyak produk tapi harus tetap daftarnya itu beda-beda gitu, nggak bisa jadi satu plak gitu. Seperti itu. Terus kalau untuk pendaftarannya Mas harus benar-benar ngurang dari awal atau bisa ngelanjutin aja karena ini hanya penambahan produk aja gitu atau gimana? Dari awal lagi sih Mas, karena ini bukan perpanjangan kan. Semua yang sekarang ini semua baru gitu. Kayak awal gitu. lagi, atau produknya juga baru. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Sudah terkonfirmasi ya Kak Wahab ya. Ya, Terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih juga Mas Yudis buat penjelasannya. Kita next ke Kak, ini ada Kak Linda. Kak Linda, terima kasih juga sudah ngingetin bahwa settingan Zoom-nya ternyata nggak bisa open mic. Lagi sempat error tadi juga. Kak Linda mungkin bisa open mic, mau open mic? Mungkin lanjut pertanyaan Ini masih aku kunci lagi kah? Atau oke. Oh, dikunci lagi kok bisa. Oke, sekarang udah bisa belum Kak Linda? Open mic ada tuh. Sudah Mas, sudah bisa Mas. Oke. Oke, silakan Kak Linda bisa bertanya langsung dengan Mas Yudis. Oke, selamat malam Mas Yudis. Halo Mbak. Halo Mas. Halo, Ini ya. ada beberapa yang mau aku tanyain sih. Sebenarnya udah aku ketik di kolom chat.
Yang kalau yang pertama itu kalau produk kita itu reseller, apakah kita bisa mendaftar sertifikasi halal, itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua tadi kayaknya sama pertanyaan sebelumnya ya. Hampir sama yang kedua yang ketiga ya. Cuma yang kedua ini aku tanyanya berapa maksimal produk yang kita bisa daftarkan dalam satu sertifikasi halal. Kemudian ketiga, gimana caranya kalau kita mau nambah jenis produk yang didaftarkan gitu, Mas? Oke, Gitu. gue jawab ya. Oke, Mas. Oke, terima kasih Melinda. Ya, kalau reseller kembali lagi sih produk yang kita resellerkan gitu ya, itu biayanya juga udah harus halal sih. Jadi agak nggak logis gitu atau kurang memungkinkan gitu ya kalau kita nya sertif tapi yang reseller yang sebagai produsennya yang berperan sebagai produsen itu belum ngurus gitu. Jadi memang dasarnya itu kita harus mengurus ya. Nah, pengertian dari reseller ini gini, kalau sebenarnya resellernya barang utuh gitu ya, tidak kita kemas lagi gitu ya. Tidak kita kemas sendiri, sebenarnya kita nggak perlu ngurus lagi gitu. Kita membeli barang yang memang udah nggak kita bongkar-bongkar lagi gitu ya. Ya udah itu ya udah dijual aja gitu. Kita nggak perlu ngurus lagi. Tapi kalau misalnya kita mengemas lagi, menggramasikannya lagi ya kita masuk sih kepada kategori yang tadi ya pengemasan. Nah, itu kita sebagai berperan sebagai reseller, kita juga harus mengurus halal itu dengan catatan yang mereka juga harus punya halal gitu. Seperti itu, Mbak Linda. Oke, Kalau kita Kak Linda, nge-repackage apakah gitu, Mas? sudah terjawab? Punten. Kalau kita nge-repackage gitu gimana, Mas? Sama, nge-repackage juga harus, itu masuknya ke pengemasan ya, itu juga harus mengurus halal. Idealnya mengurus halal, tapi yang si produsennya juga harus punya sertif halal juga gitu. Nah, iya, ini si produsennya udah punya sih halalnya. Nah, berarti kita sebenarnya bisa ya mengurus halal itu ya kalau kita repackage ya. Bisa. Itu kita kategorinya ke pengemasan nanti. Dengan gitu. kita mengemas kembali kan? Mengemas kembali dengan brand kita ya. Ya, tetap ya itu kita berarti kena kewajiban itu. Kecuali kita belinya beli utuh dan kita nggak bongkar lagi itu nggak perlu. Tapi kalau kita kemas lagi, kita punya ini sendiri, itu diperlukan. Oke, Mas. Siap, terjawab nomor 1. Oke, Kak Linda sudah terjawab ya. Yang nomor 2, bisa diulang lagi pertanyaannya, Kak, yang nomor 2? Mungkin ada di chat nih ya. Ada di chat, saya coba baca ya. Yang berapa maksimal jenis produk yang didaftarkan dalam satu sertifikasi halal ya. Kalau melalui sertif mandiri dan jalur reguler itu unlimited ya. Yang berkata kita mau mendaftarkan berapa, itu kita bisa. Oke, terus untuk pertanyaan nomor 3, apa nih tadi? Ada di kolom chat nih, Mas. Iya. Berapa maksimal jenis produk yang bisa didaftarkan dalam satu sertifikat halal? Kalau misalnya tadi seperti saya jawab, kalau mandiri melalui reguler itu unlimited. Tapi kalau melalui fasilitasi reguler itu biasanya mungkin 10. Kalau di self declare saya lupa ya yang terbaru nih berapa, tapi antara 5 sampai 10-an lah kalau yang self declare itu. Seperti itu. Jadi memang fasilitas itu dalam tanda kutip nggak enaknya ada batasan-batasan. Kalau kita punya banyak produk ya memang lebih idealnya sih mandiri ketika sumber dayanya telah terpenuhi gitu. Oke. Ini ada Kak Stephen, Kak Linda, thank you ya. Ini ada Kak Stephen, silakan Kak Stephen mau bertanya lagi. Malam, Mas Yudis mau tanya lagi. Ya, soal untuk ini apa namanya kan, misal jadi pindah alamat terus perlu daftar baru lagi. Nah itu untuk yang self declare tadi itu kan kalau nggak salah di alurnya saya lihat ada kode fasilitasi. Apakah self declare itu hanya bisa untuk yang fasilitasi ya? Terus yang kedua, kalau misalnya kan daftar pasti harus daftar mandiri. Nah, kalau daftar mandiri ini kira-kira untuk jalur yang termurah gitu, kira-kira yang mana yang mungkin ada saran? Itu aja. Makasih, Mas Yudis. Produk secara spesifiknya, Mas? Makanan ringan, sus kering sih. Dulu kan sudah pernah dapat apa namanya yang masih berlaku gitu. Terus tadi itu ada rencana buat pindah terus disuruh ulang baru itu si Mas Yudis. Oke, ya. Sebagaimana tadi saya coba jawab ya. Thank you, Mas. Penjelasan yang self declare itu hanya sekali ya, nanti ya bisa dilakukan mungkin ke lembaga pendamping proses produk halal ya, LP3H. Mungkin kalau misalnya katakan di mana nih lokasinya itu bisa dicari sih, tapi yang umumnya
besar itu Cendekia Muslim sama World Halal Center Nahdlatul Ulama sih yang besar gitu ya, yang udah sering saya familiar lah, atau memang sering inilah melakukan self declare yang lebih masif lah, dalam tanda kutip. Jadi itu bisa dilakukan ya untuk produk khusus kering gitu, melakukan self declare, tapi ingat itu hanya sekali, dan kalau nggak salah tuh 5-10 produk lah, saya lupa lah, yang didaftarkan itu hanya sebatas itu. Kemudian kembali lagi kalau kepada pengurusan reguler, ini melihat lagi dari proses bisnisnya, melihat lagi dari varian produknya, proses bisnisnya seperti apa dilakukannya. Nanti itu baru ketahuan sih biayanya berapa. Tapi yang udah pasti sih biaya pendaftaran itu di BPJPH itu melalui sistem halal itu nanti 650.000 kalau yang mandiri ya. Itu masuknya ke PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Tapi nanti setelahnya itu ada di forward lagi ke LPH yang kita pilih, atau lembaga pemeriksa halal yang kita pilih, baik itu LPPM MUI maupun Skopindo maupun surveyor. Mereka nanti akan menghitung lagi dari proses bisnis yang kita daftarkan, produk yang kita daftarkan. Mungkin itu positif. Oke, berarti untuk yang jalur mandiri berarti hanya bisa lewat metode reguler itu ya, Mas Iya, Yudis ya? kalau mandiri reguler aja. Kalau yang self declare itu hitungannya fasilitasi karena bebannya di APBN. Nah, Oke. Kalau untuk yang pendaftaran ke reguler tadi, kontak pertamanya ke siapa? BPJPH gitu berarti? Atau BPJPH ke sistem halal itu tadi. Oke. Ini di mana ya lokasinya? Di Surabaya, Mas. Oh, Surabaya. Mungkin kalau misalnya ini nanti bisa kontakkan nanti kalau ini. Oh, boleh. Kalau Mas Gilang nanti boleh ini. Nanti saya tanya Mas Gilang kontaknya Mas Yudis gitu ya. Oke. Thank you Mas Yudis. Iya, sama-sama. Thank you Mas Stephen, thank you Mas Yudit buat pertanyaannya. Ini ada dua pertanyaan lagi ya Mas ya sebelum overtime. Pertanyaan yang pertama ini dari WhatsApp saya karena dia lagi sibuk dagang jadi nggak bisa open mic juga Mas. Jadi dia bertanya seperti ini. Saya mau bertanya Kak, kalau misalkan kita mau bikin sertifikat halal itu jenis bahannya sama tapi beda-beda nama makanan tuh harus satu sertifikat atau bisa langsung sekalian ya? Jenis bahan sama tapi nama-nama sertifikat. Oh, nama-nama produknya. Iya, jenis bahannya sama tapi nama-nama makanan mungkin ada satu bahan baku yang bisa jadiin beberapa produk. Udah mulai masuk nih. Kalau nama bahan ya, kalau saya nama merek. Iya. Kalau misalnya gini sih contoh apa ya? Kalau nama merek sih harus satu ya, tentunya ya. Nah, dalam arti kata sekarang itu satu merek gitu ya. Jadi satu penamaan gitu ya. Tapi kalau itu kan masuknya ke variasi gitu ya. Misalnya ada contoh es kopi telepon gitu ya, es kopi susu, gitu ya. Itu kan variasi-variasi aja. Tapi asalkan dia selama di satu merek itu tetap di satu alur pendaftaran. Tapi kalau udah beda merek, walaupun bahannya sama, itu masuk ke kategori lainnya lagi sih, gitu. Jadi penamaannya itu mau dibedakan, gitu, itu masuk ke kategori lainnya lagi sih. Karena nanti kan itu kaitannya sama penamaan di sertifikat itu sih. Oke, semoga terjawab ya Kakak ya. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Kak Arya Deta Jana. Kak Arya mungkin bisa open mic aja Kak. Apakah bisa open mic Kak? Halo. Halo. Malam. Ya. Silakan Kak. Ya, ini tadi kalau kita punya misalkan untuk warung makan, produk warung makan, kemudian kita memproduk ada rice bowl itu berbagai menu lah ya. Ada misalnya ada menu ayam, menu daging, sama menu ikan. Iya. Nah, kemudian kalau yang tidak terkait daging itu kan bisa ya self declare. Maksud saya itu yang menu ikannya kita bikin sertifikat halal khusus yang itu aja, bisa nggak? Oke, iya pertanyaan menarik sih. Sebenarnya ini berarti proses bisnisnya ini penyajian ya Pak ya? Kayak kira-kira warung makan atau gitulah. Ya, warung makan gitu ya. Ya, kita food begitu. Iya, masuk kategorinya sih ke penyajian gitu ya. Iya. Memang sih sangat disarankan sih tentunya mendaftarkan semuanya gitu ya. Iya. Kalau mau coba untuk awalan, saran saya mungkin difasilitasi gitu ya. Iya. Bisa, tapi dengan entitas tersendiri dan penamaan tersendiri gitu.
Ini saran untuk JJ ya, maksudnya mereka bukan saran seterusnya, ya. Maksudnya saran buat awalan deh, buat biar ini Jadi dulu kayak deh. misalkan kalau yang kayak model warteg, misalkan kayak model warteg atau apa gitu, salah satu produknya di ini bisa nggak misalkan Kalau warteg saya pikir agak ini Pak, kalau buat harus aku keseluruhan ya. ya penelusurannya pasti di ini ke pendaftaran ke semuanya pasti. Oke. Kalau di satu-satuin di pertil-pertil gitu, apa ibaratnya itu agak Kecuali yang khusus ya, misalkan kalau ya gado-gado gitu ya. kecuali punya ini tersendirinya gado-gado. Oke, baik. Udah itu kan terpisah ibaratnya, itu coba Oke, baik. bisa dicoba. Tapi kalau untuk ini masuknya kategori penyajian, lebih ini sih itu nanti diurus tingkat sumber dananya atau sumber dayanya udah memungkinkan. Harus melalui itu ya, yang beda, yang apa namanya, yang reguler berarti ya. Yang reguler kalau ini, karena kan ada daging ya, terus juga pembelian daging sama ayamnya nih titik kritisnya nih harus membeli di RPH atau RPU ya, rumah potong unggas, memang udah bersertifikasi halal. Oh gitu ya. Jadi titik kritisnya sih di situ sih kalau yang ada daging sama ayam gitu. Oh baik, iya. Oke, itu aja mungkin, Mas. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Kak Arya buat pertanyaannya, dan thank you juga Mas Yudis buat sudah mau berkenan sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pegiat UMKM. Tadi sampai ada sekitar 28 orang yang ikut, dan ternyata memang soal sertifikat halal ini juga perlu disosialisasikan lebih masif lagi ya Mas ya. Bukan hanya untuk teman-teman Muslim pemilik bisnis saja, tapi juga teman-teman non-Muslim yang memiliki bisnis juga gitu. Dan ternyata juga banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya hal-hal yang perintilan-perintilan tapi matters gitu, terkait dengan kepengurusan sertifikasi halal ini gitu. Dan aku berharap bisa sertifikasi halal ini bisa menjadi salah satu jembatan buat oke. Mas, ini ada satu pertanyaan yang istimewa dari Bu Dewi. Boleh. Bu Dewi, apakah mau unmute Bu Dewi? Oke, bisa diketik dulu, Bu. Nanti Mas Gilang nanti minta kontak nomor GoPay-nya Mas Abdul Wahab sama itu ya, sama Mas Stephen ya. Oh, oke. Nah, nomor GoPay. Oke. Siap. Sudah ada beberapa yang nge-page aku minta kontaknya Mas Yudis, berarti Mas Yudis nanti berkenan ya Mas ya jika kontaknya dibagikan ya Mas ya. Silakan Mas. Di itu juga udah. Oke, Bu Dewi berarti tidak jadi oke. Ini pertanyaan Bu Dewi untuk teman-teman dan termasuk Mas Yudis. Saya kepingin nanya pendapat teman-teman yang hadir malam ini soal QRIS berbayar. Bagaimana ini teman-teman, adakah yang ingin sharing soal ini, soal kebijakan baru ini QRIS berbayar? Boleh Kak, boleh sharing Kakak. Langsung nih. Boleh, silakan. Ya nih Kak, saya pelaku UMKM dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Kemarin cukup terkejut ya Kak pas ikut bazar. Bazar itu acara salah satu sebuah bank ya. Dan kemarin itu tuh kita kan pakai QRIS, dan ternyata ada beberapa pengunjung yang belanja produk-produk kita. Besoknya itu kan masuk nih, ternyata ada potongan nih Kak. Tidak sesuai dari produk jumlah yang dibeli mereka itu. Jadi merasa terkejut dan kaget lah kalau ada potongan QRIS. Buat kami tadinya perhitungan produk ibarat harga 20.000, ternyata masuknya nggak sampai 20.000, dan itu per transaksi. Kalau pas transaksinya itu banyak sih nggak masalah ya. Kalau pas cuma 1 kemasan, 2 kemasan, itu kok merasanya berat banget buat kita UMKM gitu. Ada beberapa teman-teman juga berkeluh kesah yang sama dengan saya. Seperti itu sih Kak pengalaman kami. Thank you Kak Senma buat sharingnya. Nah, apakah teman-teman akan tetap pakai QRIS atau mulai ngurangin pakai QRIS, atau malah jadi malas pakai QRIS nih? Iya nih, jadi teman-teman jadi yang ngerasa ngapain sih pakai QRIS, mending cash atau TF aja gitu. Oke Kak Senma, yang lain ada yang mau sharing? Jadi Bu Dewi ini foundernya UKM Indonesia teman-teman. Ada lagi kah?
kecenderungannya makin malas kali ya. Iya. Kak Senma, terima kasih ya buat sharingnya. Oke, Sama-sama, Kak. Kak Sumiati, apakah akan sharing, Kak? Untuk satu sharing terakhir sebelum nantinya closing. Oh, baik. Suara saya bisa didengar enggak, Kak? Ya, Bu. Bisa terdengar dengan Oh, jelas. baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tentang legalitas itu sebenarnya mestinya itu semuanya perpanjangan. Hanya pada awal model-model self declare itu saya dibimbing oleh banyak orang maunya ganti baru begitu, tapi tidak ada satupun yang berhasil membimbing, artinya saya bisa didaftarkan tapi login nggak bisa gitu. Nah, itu baik saya kan di Sleman ya. Ini baik yang dari DIY maupun dari Sleman kabupatennya. Belum berhasil. Bahkan ada satu pembimbing yang meminta saya itu untuk menuliskan pernyataan itu dengan materi 10.000 segala juga tidak bisa. Saat itu yang pertama NIP, NIP perubahan dari awal NIP lama ke NIP baru. Ternyata akhirnya saya dapat kontak, kemudian datang ke kantor, langsung jadi, titik-titik jadilah NIP, alhamdulillah. Nah, setelah itu yang halal itu juga mestinya perpanjangan, tapi dimasukkan yang baru-baru itu suruh daftar lagi, tapi nggak bisa sama sekali. Nah, ini PRT nanti juga, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada yang berhasil, yaitu yang merek. Jadi semua memang saatnya perpanjangan sih saya. Merek alhamdulillah sudah berhasil. Ini tinggal kalau ngepasi sempat pas nggak terlalu sibuk itu rencana yang halalnya ini. Kemarin yang terakhir awal ini tahun ini itu terdeteksi ada yang mendaftarkan tapi bukan dengan akun saya. Itu pembimbing dari Kemenak itu tanya kuncinya apa, passwordnya apa. Lah itu bukan akun saya, Pak. Mana mungkin saya bisa ngasih password begitu. Nah, terus yang terakhir sekali itu menyebutkan nama, menawarkan mau menanyakan, membuatkan akun sertifikat halal tanpa bayar gitu. Senang sekali. Alhamdulillah. Tetapi perlu diketahui untuk saya ini saya ceritakan yang itu. Maka saya hanya berserah diri aja pada Allah nanti seperti apa. Maksud saya itu tidak harus self declare, itu boleh reguler atau apa, tapi mungkin memang sistemnya itu masih mengutamakan yang baru. Saya juga maklumi. Nah, nggak tahu ini nanti. Nah, yang terakhir tentang perpanjangan itu rata-rata masih bisa lewat kantor gitu. Nah, ini rencana saya ya udah tidak melalui pendampingan yang biasa, tapi melalui kantor. Seperti yang merek juga online, tapi tetap pendaftarannya lewat kantor. Begitu, Mas. Jadi reguler ya, maksudnya reguler untuk yang perpanjangan. Iya. Oke, Ibu. Maturnuwun ya, Bu. Mas Yudis, apakah ada tanggapan, Mas? Ya, mungkin terakhir ya, Mas ya. Ya. Oke. Terakhir ini. Ya, baik.
Ya mungkin pada dasarnya atau pada hakikatnya ya, semua yang telah habis masa berlakunya di 2021 atau 19 atau 20 ya, itu ketika mendaftar lagi itu tidak ada istilah perpanjangan ya. Istilah perpanjangannya itu nanti mungkin di 2025. Karena sistem si halal ini baru beroperasi pada 2021. Jadi semua yang perpanjang itu yang harusnya perpanjang kayak masuk baru lagi, kayak daftar baru lagi sebenarnya. Jadi nggak ada istilah perpanjang ya. Sampai nanti di 2025 ada yang habis, baru dia perpanjang istilahnya. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau memang Ibu ada yang bisa mendampingi dari BPJPH atau Kementerian Agama gitu misalnya, itu sangat membantu, dioptimalkan aja pendaftarannya, saling komunikasi gitu ya. Insya Allah ya dipertemukan dengan orang-orang yang memang berkenan untuk membantu Bu Sumiati gitu ya, insya Allah. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Mas Yudis, terima kasih buat Bu Sumiati dan teman-teman lain yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Yudis tadi bisa jadi buah, gitu ya, bisa jadi dampak buat kemajuan bisnis dari teman-teman semua. Dan Mas Yudis, apakah ada closing statement, Mas? Oke, iya. Ini habis ini kita foto bareng ya, Mas ya? Boleh. Ya mungkin pesannya mungkin lebih kepada apa ya, optimalkan aja sih. Kalau untuk saat ini, memang kalau boleh dikatakan pasti apa ya, kalau misalnya kita yang apa yang ketat gitu ya pengeluaran ininya mungkin terlihat berat ya, tapi kalau ini coba dioptimalkan berbagai fasilitasinya gitu ya, berbagai fasilitasi yang ada. Namun demikian nanti kalau memang udah memungkinkan sumber dayanya, coba kita mengurusnya secara mandiri gitu ya, dan jadikan ini sebagai apa ya, sebagai investasi atau sebagai aset gitu ya, aset tidak berwujud yang bisa kita optimalkan untuk pertumbuhan bisnis kita ke depannya gitu. Dan berkata juga mengingatkan untuk saling apa ya, menambah wawasan terkait halal itu sendiri ya, terkait halal itu sendiri, bahwasannya halal itu tidak hanya dari unsurnya, tetapi juga penamaannya juga harus baik gitu ya, halal dan thayyibat dan pengertiannya. Jadi usahakan menamakan produk atau apa itu dengan sesuatu yang berkonotasi positif gitu ya. Jadi terus terus update, terus menambah pengetahuan mengenai halal dan lain sebagainya untuk perkembangan usaha kita masing-masing. Itu sih. Amin. Terima kasih Mas Yudis. Dan sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan, tapi karena sudah overtime dan Mas Yudis juga ada acara habis ini, mungkin jika ingin bertanya bisa PC ke saya, nanti akan saya sampaikan ya, gitu PC di WhatsApp saya gitu, nanti akan saya sampaikan kepada Mas Yudis. Dan tadi juga Mas Yudis sudah berkenan juga kalau misalnya teman-teman pengen sharing langsung sama Mas Yudis lewat WhatsApp, nanti akan saya berikan kontaknya. Nah, untuk teman-teman yang bisa open kamera, boleh nggak kita open kamera untuk foto bareng? Jadi kenang-kenangan. Oke, thank you Kak Maisyuri. Thank you Kak Vina, thank you Kak Arya. Ada lagi kah? Udah. Apa-apa ya. Yang ada aja, Mas. Oke. 3, 2, senyum semua. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya. Ya, siap. Ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Mas Yudis buat sharingnya malam hari ini. Jangan kapok-kapok main di ukmindonesia.id, dan teman-teman jangan lupa untuk join bincang bisnis di bulan berikutnya karena akan ngangkat tema yang bagus soal penipuan di dalam bisnis ataupun nanti soal QRIS. Nanti aku akan kabarin lagi di sosial media Instagram ukm.indonesia.id. Ya, terima kasih. Ya, akhir kata terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik. Selamat malam. Terima kasih juga Kak Nurbaiti sudah berkenan hadir. Terima kasih juga Kak. Makasih Pak. Terima kasih juga Kak Maisyuri. Terima kasih juga Kak Wahab.